Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wan ni'mah wasyukra ala nabiillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah alladzi qad wa'adallahu wa'dah fi kitabillah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballah wa sunnatan nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uqliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril adil adim. Pertama dan yang utama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah pada malam hari yang keberapa ini, tadi MC nyebutnya 21, seingat saya 22 ya. 22 apa 21 sekarang? Mungkin ada yang 23 bahkan ya, yang kalau mulainya Senin. Kalau mulainya Selasa kan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Berarti sekarang malam ke 22 ya. Asal jangan malam terakhir saja ya. Karena baru lebaran barangkali. Salawat teriring salam semoga tetap hendaknya dilimpahkan, dicurahkan dan diberikan kepada panutan kita, junjunan alam, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya insyaallah masih patuh tunduk taat menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi sampaikan oleh MC, bagaimana kita untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Kalau istilah di dalam dunia akademik atau istilahnya di dalam jurnal itu ada yang disebut dengan keyword. Keyword itu adalah kata kunci ya. Kata kunci bagaimana kiat-kiatnya kita untuk mendapatkan atau menggapai malam Lailatul Qadar tersebut. Dan ulama sepakat ya. Ulama sepakat dari berbagai madhab, berbagai aliran, berbagai golongan, bahwa adanya malam Lailatul Qadar itu pada umumnya adalah asyrul awakhir, 10 hari terakhir ya. Tetapi kalau Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu menyebutkan malam-malam ganjil ya. Persoalannya kalau kita puasanya ada yang berbeda ya, awalnya malam ganjilnya kapan gitu kan. Maka menurut hemat saya ya mulai tanggal 20 aja kita harus terus sampai dengan lebaran itu, jangan putus ya gitu. Kiatnya seperti itu. Untuk supaya kita dapat semuanya ya. Dan yang kedua kuncinya tentu yang namanya malam Lailatul Qadar itu
adalah malam, bukan siang, ya. Itu semua sepakat, tidak ada perbedaan ya dalam dalam menentukan kapan adanya Lailatul Qadar tersebut. Tetapi pada umumnya semua sepakat adalah asyrul awakhir, 10 hari terakhir. Nah, sekarang sudah memasuki malam yang ya ke-22 ya, atau mungkin 23 bagi yang puasanya mulai Senin ya. Tapi yang puasanya mulai Selasa malam ke-22. Saya sekedar sharing saja ya. Saya tidak bermaksud menggurui ya. Memang sharing di antara kita ya, saling berbagi ya, insyaallah dengan berbagi tidak akan merugi ya. Alhamdulillah wa syukurillah, memang saya sebenarnya Mas MC ya, bukan orang lama, bukan orang baru ya. Saya dulu tahun 90-an sudah di sini ya. Dan saya nginep di samping itu nih, samping masjid sekarang yang sekarang dijadikan kamar ya, kamar VIP ya. Kalau jadi ada tamu undangan biasanya ditempatkan di situ ya. Tapi sejak perjalanan waktu, jadi ya, yang namanya mukim di masjid ini lebih dari 5 tahun ya. Nah, sejak tahun 90-an sampai 96 saya selesai S2 di UIN Syarif Jakarta, 96 berangkat ibadah haji. Karena tidak boleh yang sudah menikah, makanya saya pindah ke Beji sampai dengan hari ini ya. Dan tugasnya adalah di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia sejak tahun 2018, ngajar agama Islam dan ngajar berbagai mata kuliah yang ada di pasca sarjana ya. Antara lain, kalau hari Senin tadi kita ngajar mata kuliah Kebudayaan Peradaban Timur Tengah dan Islam, mulainya jam 4 sampai dengan setengah 7 ya. Tapi karena tadi puasa kita jam 6 sudah selesai ya. Nyambung lagi harusnya jam 8 itu mata kuliah yang sama. Kita satu tim dengan rektor pertama perempuan, yaitu Profesor Dr. Amani Burhanuddin Lubis ya, dalam mata kuliah Kebudayaan Peradaban Timur Tengah dan Islam. Dulu juga mengajar kalau setiap hari Selasa itu mata kuliah Psikologi Islam ya, dengan profesor pertama Psikologi Islam almarhum Profesor Dr. Ahmad Mubarak ya, mungkin orang psikologi tahu itu. Itu satu tim dengan saya mengajar mata kuliah Psikologi Islam dan Sosial. Kalau dengan ahli tasawuf ya mengajar dengan antara lain Profesor Dr. Sri Mulyati ya, mengajar mata kuliah Islamic Worldview atau pandangan dunia Islam. Dan itu biasanya 2 jam setengah ya. Jadi insya Allah kalau sekarang kita ngajar sampai jam subuh juga siap gitu ya. Cuman yang lainnya siap gak tuh, mungkin pada tidur ya. Insya Allah gitu. Tapi insya Allah paling tidak kita ingat bagaimana kiat-kiatnya untuk menggapai malam Lailatul Qadar ya. Jangan terlalu banyak atau jangan terlalu lama juga kan gitu. Karena memang setiap orang kemampuannya berbeda-beda kan gitu. Istilah orang Sunda nanti malah barho ya, bubar poho, apa yang dibicarakan lupa barangkali. Oleh karena itu bagaimana kiat-kiatnya paling tidak dalam 2 atau 30 menit ke depan kita bisa sampaikan ya, tetapi nanti kita bisa berdialog atau sharing di antara kita. Hadirin rahimakumullah, yang pertama kiatnya supaya kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar itu adalah pertama, kurang bagus ya. Nah ini agak bagus ya, kenceng. Nah ini kenceng ya, mungkin pada bangun yang di luar, yang belakang ya. Jadi yang pertama kiatnya supaya kita mampu menggapai malam Lailatul Qadar itu adalah dengan senantiasa faqra'u Qur'an, faksiru bitilawatil Qur'an ya, dengan cara memperbanyak kita membaca Al-Qur'an. Pertanyaan saya sama Mbak mahasiswa baju merah ya, Anda semester 4 katanya sekarang sudah malam ke-22, sudah berapa juz yang dibaca? Berapa juz? Udah hatam belum? Alhamdulillah belum benernya. Alhamdulillah belum. Ada yang sudah hatam? Ada. Berapa Bu? 2, subhanallah. Tuh ibu-ibu 2 ya, itu harus ditiru tuh. Ini nggak tahu nih anak-anak remaja masjidnya sudah berapa hatam antum? Jangan sembunyi. Saya alhamdulillah baru mau 2 ya, karena memang ya tadi UI tidak libur kuliah itu ya.
Kemarin libur pertama hari kuliah itu libur karena bertepatan dengan hari Waisak ya, atau hari Nyepi. Tapi ya kita usahakan ya. Dulu waktu saya di pesantren di Bandung, Bu ya, saya punya pesantren di Bandung. Tidak lama MC saya di pesantren, hanya 13 tahun ya. Karena pesantren punya orang tua gitu ya. Sejak lahir sudah jadi pesantren. Nah itu dulu itu kan libur ya, yang namanya SD, SMP, SMA itu 40 hari full. Zaman Soeharto itu libur semua. Dan kita baca Quran itu bisa sebenarnya, bahkan saya lebih dari 10 kali hatam dalam 1 bulan. Tapi kalau dibandingkan dengan Imam Syafi'i kan disebutkan berapa? 60 kali hatam, bukan 60 juz. Subhanallah, berarti 1 hari itu 2 hatam ya Bu ya. Itu Imam Syafi'i ya. Karena beliau itu usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran di luar kepala ya. Anda memang hafal Al-Quran di luar kepala, memang di luar semua gitu ya. Nah itu ya, subhanallah. Maka untuk menggapai, mengkiat-kiat mencapai Lailatul Qadar itu tiada lain dan tiada bukan adalah bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Faksir bitilawatil Quran. Wah Pak, saya tidak tahu artinya. Ya, semampu mungkin. Karena kan ada diriwayatkan ma qara'a alif lam min harfun wa lamun harfun wa mimun harfun ila alifun asyarah dan seterusnya. Tidak kita mengatakan alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf, kecuali 1 dibalas dengan 10 kebaikan. Lam dibalas dengan 10 kebaikan, mim dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi mengucapkan alif lam mim saja sudah 30 kebaikan. Subhanallah. Bahkan di bulan suci Ramadan yudha'ifu liman yasha, akan dilipat gandakan. Subhanallah ya. Maka sekarang masih ada 8 hari ke depan Bu ya. Mudah-mudahan bisa khatam 2 kali lagi. Subhanallah, bisa sebenarnya itu. Ya, sehari kita one day one juz. Kalau sekarang 5 kali, umpamanya 5 waktu ya 1 juz, berarti kan bisa 5 juz ya. Kalau sudah libur, tapi kalau nggak libur seperti saya hampir tiap hari mampu ngajar ya. Dari jam 4 sampai dengan setengah 10 malam itu. Biasanya seperti itu kalau di S2, S3 itu ngajarnya itu. Mata kuliah yang berbeda-beda ya, tentu menyita waktu ya, karena memang kewajiban juga. Tapi disiasati. Saya yakin mahasiswa mungkin mulai tanggal 6 kan sudah libur kan. Masih ada 5 hari lagi ke depan ya. Tapi persoalannya itu tadi kan, kadang-kadang justru di akhir-akhir atau di 10 hari terakhir itu terbalik ya. Ya, kalau di Indonesia itu sapnya itu semakin maju gitu ya. Semakin maju ke depan gitu kan. Tapi kalau di Arab Saudi, khususnya di Mekah Madinah itu justru kalau 10 hari terakhir itu semakin penuh. Tahun 2011 ketika kita menjadi wakassektor di Saudi Arabia, dan juga setelah selesai itu 2012 kita umroh malam ke-17 sampai dengan Idul Fitri di Tanah Haram. Itu memang jam 4 itu masuk masjid itu sudah susah. Subhanallah kan, sampai dengan jalan terawih. Dan terawih itu lumayan lama, sampai 4 jam ya. Tadi kita di sini setengah jam saja sudah banyak yang bubar itu. Subhanallah, sudah banyak yang bubar. Di Arab Saudi itu 4 jam Pak, dari jam 8 sampai jam 12. Bahkan ada yang nyambung lagi jam 11 sampai dengan menjelang fajar. Subhanallah, kalau memang kita mau ikut seperti itu ya. Tetapi paling tidak mari kita untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu, pertama-tama kita harus senantiasa perbanyak membaca Al-Quran ya. Kita usahakan dalam 10 hari terakhir atau 8 hari terakhir kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena menurut riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika orang membaca Al-Quran walaupun tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, insya Allah dinilai sebagai sebuah ibadah, dan itu nilainya lebih ditingkatkan lagi, bahkan yudha'ifu liman yasha. Kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan amalan 1 wajib sama dengan 70 wajib, amalan sunat sama dengan wajib, dan bahkan dilipat gandakan lagi. Makanya terlebih di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, tentunya untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu adalah dengan cara qiyamul lail. Qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Ya istilahnya qoma yaqumu qiyam, mendirikan atau berdiri.
Berdiri maksudnya di sini berdiri di malam hari. Untuk apa? Ya tentu adalah untuk sholat. Sholat yang hanya ada di bulan suci Ramadan itu sholat tarawih. Sholat tarawih itu tidak ada di luar tarawih, ya. Di luar malam Lailatul Qadar, hanya sholat tarawih saja. Jadi kalau suatu saat umpamanya MC tadi ya, wah saya kecapean nih, nggak tarawih, nanti aja di kodo setelah Syawal. Nggak boleh, nggak ada kodonya, nggak ada bu, nggak ada kodo tarawih ya, nggak ada. Kalau puasa ada, karena puasa wajib, kalau tarawih itu sunnah. Makanya kita manfaatkan di bulan suci Ramadan, kita harus ya dimaksimalkan untuk senantiasa sholat tarawih, qiyamul lail. Termasuk di dalamnya upaya kita untuk mampu menggapai malam Lailatul Qadar itu dengan memperbanyak qiyamul lail, ya. Kalau tidak sholat tarawih, sholat hajat, sholat sunnah, sholat mutlak atau sholat taubat dan sebagainya, bahkan sholat tasbih ya. Sholat tasbih itu yang saya bisa lakukan itu bisa lebih dari 45 menit ya. Satu rakaatnya itu kadang-kadang antara 10 sampai dengan 12 menit ya tasarrufatnya, karena kan memang bacaan ada yang baca-baca, itu ada tata caranya, tapi saya kira tidak waktunya di sini. Intinya kita perbanyaklah qiyamul lail. Nah, yang namanya qiyamul lail itu sholat malam itu tentu di malam hari sesuai dengan situasi dan kondisi ketika kita berada. Nah, kalau di sini saat ini ya malamnya itu mulai nanti sekitar jam 10 atau setelah, kalau memang tidurnya kita jam 9 sudah tidur, bangun jam 12 sudah termasuk, itu adalah qiyamul lail ya. Jadi jam 9 ini ya sudah depan, nanti setelah istirahat dulu atau mungkin setelah lewat jam 12 sudah termasuk qiyamul lail ketika berada di letak geografisnya di sini. Tapi kalau di Amerika ya tentu sekarang itu siang, nggak bisa. Tahun 2006 ya 2007 ketika saya mengikuti postdoc dalam bentuk RSD, Religion and Society Dialogue, di beberapa tempat di Amerika Serikat, ya memang kita enak dan enjoy ya kalau untuk malam itu untuk qiyamul lail tersebut. Bedanya 12 sampai 13 jam waktunya. Tapi kalau di Mesir beda juga kan. Di Mesir waktu saya satkos spiritual pedagogi in Edip atau ad-daurah al-qasirah li tarbiyat ruhiyah fil Misr, bedanya 4 sampai 5 jam di Mesir tersebut ya. Sehingga ya kalau sekarang berarti masih siang kan, masih, atau ada juga kalau tergantung. Jadi qiyamul lail sesuai dengan situasi geografis di mana kita berada. Mari kita saling mengingatkan untuk memperbanyak sholat qiyamul lail selain dari tarawih, tentunya adalah sholat hajat atau sholat sunnah mutlak lainnya, dan sholat-sholat yang memang dikhususkan untuk malam Lailatul Qadar tersebut, untuk menggapai mencari Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu, kiat-kiatnya yang ketiga juga dengan paksiru bidzikri, perbanyaklah kita dzikir. Dzikir dalam makna hakikatnya bukan hanya dzikir kita ingat saja kepada Allah, bisa juga dzikir dengan cara lisan. Dzikir dengan lisan atau dzikir dengan semata-mata kita memang mengingat Allah. Karena setiap manusia wajib mengingat kepada Allah. Maka kalau dalam pokok-pokok ajaran Islam itu kan ada 3, ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Akhlak itulah yang termaksud dalam tasawuf, sehingga untuk mendekatkan kita dengan Allah itu wajib. Tapi bagaimana caranya kita dekat dengan Allah, setiap orang berbeda-beda. Maka sesuai dengan kemampuan kita, perbanyaklah kita berzikir. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin Abu Lais As-Samarqandi, dulu ya sebelum saya pindah tugas di Salemba sejak 2018, saya dulu di sini wakil ketua masjid ya, dengan Pak almarhum Pak Mujilan dan juga dengan Pak Dr. Jaki Mubarak. Itu ketika mengamalkan itu yang namanya tadi dzikir itu kan lebih kepada mengingat kepada Allah kapanpun dan dimanapun, selalu kita ingat dengan Allah. Itu seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah dzikir dengan lisan ya. Di dalam kitab tersebut dzikir yang paling gampang diucapkan khafifatani bil lisan sakilatani bil mizan ya. Mudah diucapkan dengan lisan,
dan berat timbangannya di hadapan Allah. Apa itu dzikir apa? Itu yang selalu dikembangkan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham ya, yang 4 tahun yang lalu sudah wafat ya. Saya baru dengar 4 tahun ternyata sudah agak lama juga ya. Muhammad Arifin Ilham termasuk dulu pernah juga khotib di sini, biasanya di awal Jumat bulan Januari itu kebagian beliau ya. Hari Jumat 2 Jumat yang lalu beliau haul akbar yang keempat, yang kebetulan di Gunung Sindur di Bogor itu, yang menjadi penceramahnya adalah dai kondang itu Profesor Dr. Kiai Haji Uwas Ustadz Abdul Somad ya, MA, yang memberikan khutbah Jumat di Masjid Ad-Dikro di Sentul tersebut. Itu baru 4 tahun yang lalu ya. Apa yang diucapkan itu yang selalu didengung-dengungkan sangat sederhana dan sangat mudah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalau kita dengan dzikir seperti itu dan terguncang hati kita, itu tanda-tandanya bahwa kita benar di dalam berzikirnya. Karena dalam Al-Quran disebutkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati kita akan tenang, tentram dan damai. Hanya sekedar mengingat Allah saja. Dalam Quran lain disebutkan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Hadis juga menyebutkan sumu tasihu, puasalah kalian semua pasti akan sehat. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau sudah berzikir tapi tetap kita tidak memberikan hati itu kedamaian dan ketenangan? Bagaimana kalau kita sudah sholat tapi tetap saja kemungkaran-kemungkaratan atau kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan masih kita lakukan? Istilah anak muda sekarang sebut dengan generasi STMJ, kan itu ada enggak? Sholat terus maksiat jalan, ada enggak? Subhanallah ya. Atau juga HTMJ, haji terus maksiat jalan, ada enggak? Tidak sedikit ya, mudah-mudahan Masjid Dwi enggak ada ya. Nah, itu subhanallah, itu seperti itu. Sumutasi puasalah kalian semua pasti akan sehat. Tapi lalu kita berpuasa sakit, that is something wrong in your fasting to Allah. Berarti ada yang salah dalam puasa kita. That is something wrong in your praying to Allah. Ada yang salah dalam sholat kita. Ada yang salah dalam zikir kita. Maka kita harusnya introspeksi diri. Why my zikir? Why my praying? Why my fasting? Kenapa tidak memberikan hati kita ketenangan, tidak memberikan kita mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, dan tidak menjadikan puasa itu menjadikan kesehatan yang sangat prima? Kenapa tidak bisa seperti itu? Berarti puasanya bisa dipertanyakan. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal ats, ya. Banyak orang yang melakukan ibadah saum, banyak orang yang bukan ibadah puasa di kampung, di desa, di kota, tua, muda, remaja dan sebagainya, tapi tidak ada nilainya. Menurut penelitian, saudara hadirin rahimakumullah, kalau tidak salah tahun 2016 mendapat hadiah Prize Nobel ya, orang Jepang kalau tidak salah, namanya Yoshinari Uhsumi, meneliti ternyata kalau seseorang dalam seminggu 2 atau 3 hari perutnya 8 jam minimal dan 16 jam maksimal
tidak diasupi makanan dan minuman, maka insya Allah sebenarnya sel-sel yang rusak akan menjadikan sebuah proteksi yang akan menghancurkan sel-sel yang rusak tersebut, dengan kata lain akan membentuk sebuah sel yang lebih baik lagi dengan cara lapar tersebut, istilahnya dengan cara puasa. Dan itu sebenarnya sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, baru tahun 2016 yang mendapat hadiah Nobel ya. Hadiah Nobel itu hadiah penelitian yang sangat bergengsi tingkat internasional. Yoshinari Ohsumi, bisa saudara-saudara kita klik ya, yang namanya HP ini semua ada di sini kan itu. Ya. Klik sekarang keluar itu, bener gak? Dengan lapar itu dibuktikan oleh Yoshinari Ohsumi kalau tidak salah namanya. Minimal 8 jam, maksimal 16 jam, maka sel-sel yang rusak jadi membentuk menjadi protein-protein yang akan menyehatkan dalam tubuh dan diri kita. Nah itu tadi kembali, jadi kalau kita dzikir dengan baik maka sebenarnya akan menjadikan kita juga ketenangan dan ketentraman. Salat pun juga akan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau salatnya tentu tidak berdampak apa-apa, itulah yang dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum yura'una wa yamna'unal maun. Puasa pun juga demikian. Kalau kita tidak memberikan dampak ke kesehatan, berarti ada yang salah dalam puasa kita. Mungkin niatnya ya, mungkin tujuannya, mungkin caranya, mungkin dari segi ilmu fikihnya, mungkin juga dari segi cara-cara dan sebagainya. Sehingga Imam Ghazali menyebutkan kan tingkatan puasa itu ada 3 adanya. Ada puasa yang awam, ada puasa hawas, ada juga puasa hawasil hawas ya. Saya teringat kepada dulu sebelum Covid ada ceramah di Masjid Al-Azhar ya. Jadi orang ada yang berpuasa tapi dia puasanya bukan karena Allah, tapi puasanya dia karena takut mertua ya. Cerita singkatnya seperti ini. Ya suatu saat ada keluarga kecil, suami istri sudah 5 tahun Bu, dia tidak memiliki anak, ingin punya anak, dan dilalahnya ingin punya anak pada tahun ke-6, tapi masih belum. Kata ibu bapaknya, berdoalah, nanti sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, mudah-mudahan ya diijabah doa kita di bulan suci Ramadan. Singkat cerita, bapaknya yang berada di Bandung itu ingin mendatangi dan ingin berdoa bersama-sama dengan anaknya yang tadi di Jakarta atau di Depok tersebut, supaya ingin doanya dikabul mendapatkan anak, karena sudah 5 tahun berkeluarga tidak. Nah sementara sang istrinya memang sangat rajin puasa, tapi suaminya agak jarang puasanya. Nah ketika ditelepon, anaknya tadi telepon sama bapaknya di Bandung, nah minggu depan kan sebentar lagi kita akan puasa, saya dan istri saya akan datang, tolong dijemput ya, kita sama-sama berdoa nanti di Jakarta atau di Depok untuk kita berpuasa, mudah-mudahan Allah mengaruniai anak kepada kita. Oh iya, nanti saya jemput. Nah kata-kata itu kedengaran oleh suaminya. Kenapa? Kalau biasa panggilnya mama, umpamanya kali. Kenapa? Itu tadi orang tua kita mau datang ke sini, mau buka mau sahur bersama dan sambil berdoa. Wah gitu ya? Iya. Waduh, karena dia jarang puasa tadi kan. Oh kalau begitu siapkan saja makanan kesukaannya. Ternyata makanan kesukaannya adalah daging rendang. Begitu pas sahur pertama, betul disiapkan daun rendang dan sama-sama sahur ya, suami istri dan ibu bapaknya tersebut. Ketika sudah sahur ya sama, UI tidak libur kan, kemarin libur karena memang kejepit ya, harinya kejepit, maksudnya sesuai dengan hari nyepi. Pergilah ke kantor si suaminya tadi. Ketika sampai di kantor sudah ya, karena jarang puasa tadi kan, waduh ini udah kerubuk-kerubuk jam 11 itu. Jam 12 orang lain masuk ke masjid atau musola, dia malah masuk ke warteg, ceritanya seperti itu ya. Yang namanya puasa kan tidak ketahuan ya, berbeda kan dengan sholat, harus ada buktinya, zakat harus dikeluarkan. Puasa itu orang lemes-lemes bisa saja dia tidak berpuasa atau puasa juga kan, kuat-kuatan juga seperti itu. Nah keluar dari masjid yang lain, dia keluar dari warteg, masuk lagi kantor jam 1 karena dia terlalu kenyang dan dia pesen Indomie, makan Indomie sebanyaknya. Subhanallah, sampai di kantor, setelah itu masuk jam 1 dia berasa kekenyangan, sampai jam 2
izin sama pimpinannya, Pak, ini puasa pertama dah, saya mau pulang ya, mohon izin karena puasa pertama saya lemes katanya. Padahal baru makan Indomie ya. Pulang sampai di rumah ditanya sama istrinya, kok Mas kenapa pulang duluan? Ya saya tadi sudah izin sama pimpinan saya atau atasan saya karena saya puasa pertama nah. Jadi pulang jam 3 sudah ada di rumah, biasanya kan jam 4 kan itu. Tapi istrinya kan nanya, kenapa memang pulang duluan? Ya karena saya sakit. Loh sakit ya? Yang namanya sakit kan Bu, istri sayang kan Bu ya, dikerokin. Kalau dikerokin orang yang tidak sakit apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mual kan? Ketika mual apa yang keluar semua adalah Indomie tadi. Semua orang kaget kan di rumah. Kok kenapa keluar Indomie katanya? Padahal tadi kita sahur adalah makan daging rendang kan. Kok keluarnya Indomie katanya. Tapi yang namanya suami tadi pintar juga katanya ngebelingernya kan apa katanya. Itulah katanya hebatnya orang puasa. Makan rendang aja bisa keluar Indomie, sudah bohong lagi nah. Subhanallah. Dipastikan orang yang seperti itu tidak akan diijabah doanya, termasuk yang seperti itu. Subhanallah. Ini hanya cerita saja kan. Kadang-kadang seperti itu. Itulah kan makanya puasa mungkin kita juga niatnya jangan lupa ya untuk selalu diperbaharui atau selalu makanya kan diingatkan setiap malam kita harus niat, karena niat itu faktor pertama. Kalau tidak niat maka puasanya tidak sah ya, subhanallah. 3, untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu yaitu dengan cara kita perbanyak berzikir ya. Zikirnya yang sesuai kemampuan kita tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan sebagainya, atau dengan cara baca Quran apa saja ya, selama kalimah-kalimah thayyibah silahkan. Yang keempat, menggapai malam Lailatul Qadar itu adalah dengan berdoa ya, sebanyak mungkin. Allah lebih senang kepada orang yang selalu meminta. Justru kalau kita tidak meminta kepada Allah dikatakan sombong. Kita harus banyak minta. Ud'uni astajib lakum ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apa doanya? Aisyah radhiyallahu an. Aisyah itu satu-satunya istri Nabi yang perawan, itu namanya Aisyah ya. Maka dia mendapat gelar Aisyah binti Abi Bakar. Bakar itu adalah perawan ya, istri dari baginda Rasulullah SAW. Yang lainnya istri Rasulullah SAW di atas usia beliau dan janda-janda ya, termasuk Khadijah. Aisyah itu ya sang perawan yang dinikah oleh Rasulullah SAW dan putri dari Abu Bakar, makanya disebut Abu Bakar. Bakar itu adalah perawan, salah satu cerita disebutkan seperti itu. Jadi apa doanya? Ya Rasulullah, andaikan tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa doa yang harus kita baca? Apa baginda yang harus saya baca? Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Aisyah bertanya seperti itu, lalu kata Nabi, ya Humairo, kan manggilnya seperti itu ya, wahai istriku yang kemerah-merahan. Rasul memang selalu memanggil orang-orang yang kesukaannya ya. Apa? Qul Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Tadi apa? Bilal sudah mengucapkan seperti itu ya. Sederhana, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang menyebut lagi ya Karim, boleh kan itu, tambahkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya Karim. Sebanyak-banyaknya silahkan. Mungkin umpamanya kalau ini kan masjid ini luas, itu kita sudut boleh dengan cara berjamaah bersama-sama atau boleh sendiri-sendiri, silahkan mojok di mana-mana. Yang penting memang kita berzikir di situ dengan cara perbanyak doa-doa tadi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya Karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya Karim. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka ampunilah kami ya. Kalau kita tidak tahu bahasa Arabnya, boleh dengan bahasa
Indonesia, boleh dengan bahasa Sunda ya, boleh dengan bahasa Depok, silahkan. Allah tahu semua bahasa ya. Silahkan kita, kalau kita umumnya tidak tahu, intinya kita mohon ampun kepada Allah, dan Allah adalah Maha Pengampun. Dan oleh karena itu mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kepada kita semua. Yang terakhir nanti kita dialog ya, masih ada waktu, masih ya, terakhir nih, yang terakhir kita dialog ya. Jadi yang terakhir yang memang harus cara menggapai malam Lailatul Qadar itu adalah dengan cara beriktikaf. Nah, ini yang pentingnya, beriktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu adalah i'takafa ya'takifu i'tikafan. Kalau istilah dalam ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu ma'ani ya, yang 13 cabang ilmu yang harus kita pelajari, itu merupakan masdar yang memang kelihatannya artinya adalah berdiam diri di masjid dengan memperbanyak apa-apa yang saya tadi sebutkan, yaitu membaca Al-Quran, mentadaburinya, mengkajinya, mendalaminya, dan menelaahnya. Baca sebanyak-banyaknya. Tadi kalau memang belum mampu sampai ke tingkat itu, paling tidak baca saja ya. Karena qiraatul Quran ibadah, membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Kemudian tadi dzikir kan, kemudian juga qiyamul lail kan. Mungkin di sini nanti ada juga qiyamul lail ya, nanti silakan di jamaah berjamaah, atau mungkin juga ada sendirian, itu silakan. Tapi yang penting kita perbanyak tadi qiyamul lail ya. Kemudian juga berdoa. Itulah yang ada di dalam iktikaf tersebut. Dan iktikaf itu jangan lupa syaratnya iktikaf itu menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, kita beriktikaf di masjid yang minimal masjidnya itu adalah masjid yang dipakai Jumatan. Dan ini tentu pakai Jumatan. Istri saya nanya, Pak, boleh nggak itikaf di musola rumah? Nggak boleh. Kalau Aisyah kan dulu, ya kalau Aisyah memang rumahnya memang di masjid ya, di sampingnya, tinggal geser sedikit. Kalau kita kan jauh, makanya harus di masjid. Lebih bagus lagi kan itikaf itu di tanah suci ya, asal jangan di Tanah Abang ya. Kalau biasanya kan 10 hari terakhir dia banyaknya ke Tanah Abang ya. Boleh saja ke Tanah Abang juga kalau ada masjidnya yang di situ ada Jumatan, boleh di situ kan. Ya, yang pasti jangan ke Tanah Kusir kan. Kalau Tanah Kusir ke kuburan lagi. Nah, itu itikaf itu harusnya di masjid dengan niat, ya Allah, saya beritikaf ingin tadi bertaubat, beristighfar, doa dan sebagainya. Dan kalau bisa punya wudu ya, setelah punya wudu, selama kita berada di itikaf di masjid, maka batal itikafnya kalau kita keluar masjid. Batal ya kita wudu lagi, silakan masuk lagi ke masjid tersebut. Itu syaratnya dalam beritikaf. Kapan mulainya? Kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itikaf itu sebenarnya mulai subuh sampai contohkan Rasul ya, mulai subuh sampai seterusnya sampai Idul Fitri. Tapi kan sekarang susah barangkali ya, tapi paling tidak ya malam-malam ini sampai subuh. Nanti setelah subuh mungkin masih ada kegiatan ya, silakan kan itu kewajiban kita masing-masing. Tapi kita berusaha ya semaksimal mungkin, paling tidak di 10 hari terakhir kita maksimalkan, optimalkan beriktikaf di masjid. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menyebutkan dalam kitabnya 1 jam saja itu bisa dinilai sebagai sebuah itikaf, insyaallah ya. Kita masuk masjid dengan niat beritikaf, jangan lupa harus diniatkan ya. Sebab kalau tidak ada niat tadi tidak sah dan tidak akan mendapatkan pahala, hanya kita mendapatkan letih dan lelah saja. Makanya kita Ibu dari rumah juga harus kita niatkan. Yang namanya niat itu di samping kita dalam hati, qasdus syai'in muqtaradan bipilihi ya. Diniatkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan dibarengin dengan perbuatan, dengan melangkahkan kaki kita ke rumah, ke luar rumah. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Baru kita masuk masjid, niat untuk beritikaf. Disunahkan tentunya kita punya wudu terlebih dahulu, sholat sunat tahiyatul masjid, baru ya melakukan aktivitas-aktivitas yang ada di masjid yang tadi saya sebutkan, baca Quran ya dan sebagainya amalan-amalan yang sunnah yang baik ya, dzikir, selawat dan lain sebagainya. Itu saja sebagai pengantar atau pemicu untuk kita kalau mau berdialog ya silahkan ya beberapa menit ke depan. Tapi kalau tidak memang kita untuk mempersiapkan ya, karena saya ke depan juga
besok masih ada kita kuliah tuh sampai tanggal 6 baru libur ya. Kalau di S2 itu, mungkin kalau S1 juga, saya nggak tahu S1 juga sama kali ya. Tanggal 6 baru libur ya. Terima kasih untuk sementara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan telah disampaikan bagaimana triknya dari pemateri telah memberikan triknya untuk mencapai untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Izinkan saya untuk memberikan kesimpulan singkat terkait pemaparan yang telah dilakukan, bahwa pada pemateri mengajak kita semua untuk memperbanyak ibadah kita di malam-malam, terkhusus di malam-malam yang untuk malam terakhir bulan puasa ini. Karena di bulan puasa ini merupakan terdapat malam Lailatul Qadar. Pemateri memberikan tips dan trik untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Yang pertama yaitu dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, kemudian dengan memperbanyak ilmu lain, dengan sholat tahajud dan semacamnya. Dan yang ketiga yaitu dengan memperbanyak zikir. Keempat, memperbanyak doa, dan yang terakhir adalah dengan iktikaf di masjid. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih sempurna, saya persilakan kepada teman-teman semuanya jamaah Masjid Nur Islamiyah untuk memberikan pertanyaan terkait tema yang telah disampaikan oleh pemateri. Silakan sebutkan nama dan dari mana jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Namanya Bu? Ibu? Lurumiati ya. Saya mau menanyakan apa namanya pasangan tarawih. Saya kemarin berkajian, jadi katanya kalau tarawih kan imam sudah membaca Al-Fatihah. Kita nggak usah membaca Al-Fatihah. Itu jadi kajian dasar surah Al-Muslimin. Ya. Mana yang biasa kita kan selalu setelah kita serahkan ini kita kan ada Al-Fatihah. Tapi kita nggak usah tidak apa-apa tidak sah itu. Satu lagi Ustaz, maaf terkait dengan rakaat ya. Dengan? Rakaat Iya. ini kan 23. Nah, saya kalau di luar itu kan 11. Tapi saya kadang ibu yang setelah selesai mereka keluar, itu boleh. Nah, karena katanya ada yang bilang juga kalau kita berjamaah harus mengikuti imam. Kita mengikuti imam yang 20 ya 20. Nah, jadi yang 80 nggak boleh harus 20. Itu sebetulnya dengan mohon penjelasan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, tampung dulu atau ada lagi yang lain? Atau gimana? Jawab dulu. Oke. Jadi yang pertama tadi menanya bagaimana kalau seandainya imam sudah membaca surat Al-Fatihah, apakah kita tidak usah membaca surat lagi? Di sini Bu ada ikhtilaf dalam arti perbedaan. Kalau memang dalam sholatnya sholat sunnah yang memang berjamaah, sebenarnya dengan imam pun sudah membaca surat Al-Fatihah kita gugur ya. Tapi kalau kita tidak yakin atau tidak ini, boleh saja ditambah. Itu memang ada perbedaan tersebut ya di situ. Karena dengan berjamaah, kecuali kalau kita memang sendirian, kita harus membaca surat Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu adalah wajib ya dibaca ya ketika kita sholat. Maka itulah salah satu di antara keuntungannya ketika kita sholat berjamaah. Dengan tadi imam sudah membaca surat Al-Fatihah, sebagian sepakat, ada juga yang menyebutkan itu sah sholat kita ya. Nah,
Itu kalau memang itu seperti yang saya tahu, ini memang ada perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian yang tadi yang ditanyakan, sholat itu ada yang tadi ada yang 11 rakaat, ada juga yang 23 ya. Memang ini dari tahun ke tahun selalu ada pertanyaan tersebut ya. Dan saya tahun berapa sebelum tahun 2000-an pernah mengudara di Radio Pas FM ya. Ada percis yang bertanya seperti itu, Pak, kalau di masjid A itu sholat tarawihnya 11, di masjid B sholat tarawihnya 23, Ustadz mana yang benar? Saya bilang dua-duanya benar. Loh, kalau dua-duanya benar mana yang salah? Yang salah itu adalah yang nggak sholat tarawih kan, itu aja. Nggak sholat tarawih juga nggak apa-apa karena itu sunnah kan sebenarnya gitu. Nah, itu sebenarnya itu intermezzo saja. Jadi jangan kita sampai wah di masjid A 11, di masjid B 23, akhirnya kita nggak tarawih malah gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kita ma yuribuka ila ma la yuribuk. Nah pertanyaan ibu tadi, bagaimana kalau kita sholatnya ke imam itu yang 23 sementara kita yang 11, insya Allah menurut saya sah. Kenapa? Karena kita sudah berakhir, artinya mengakhiri yang ke-8 tadi Bu ya. 8 tadi artinya kan kita memang sudah terpisah, kecuali kalau memang ya kita dalam arti kita memang ke-8 ya, kita memang bukan mengikuti imam itu kan, yang 8-nya itu boleh saja kita muparok di situ. Sebagian pendapat seperti itu ya. Seperti jadi kita ya yang 8-nya kemudian karena kita berkeyakinan memang hadisnya dua-duanya ada itu. Hadisnya itu yang kalau 11 itu kan dari 11 di zaman Aisyah dengan Rasulullah SAW, tapi kalau yang 23 itu zaman Umar bin Khattab ya. Itu semua ada hadisnya tentang tarawih yang 11 maupun juga yang 23 ya. Sepengetahuan saya seperti itu, bahkan ada yang lebih dari itu ya. Tapi memang witirnya tetap harus ganjil ya. Witirnya itu ada yang ganjil, kalau witir tidak boleh genap, harus ganjil. Entah itu 3 atau 5 atau 7 mungkin seperti itu, bisa memperbanyak witir tersebut. Itu Bu ya, insya Allah sah ya. Kalaupun juga muparok setelah kita mengikuti sholat yang 8 itu kita berpisah ya. Bukan berarti kita tidak mengikuti imam, karena sudah memang beda itunya, beda jumlahnya tadi seperti itu. Itu ya. Terima kasih Bu. Untuk para jamaah hubungan Islamiyah, apakah ada pertanyaan lagi dari jamaah laki-laki atau dari jamaah perempuan? Atau dari ibu ada tambahan pertanyaan terkait jawaban tadi? Masih ada? Cukup ya. Gimana MC? Saudara, yang namanya itu kan sekarang itu kajian itu sangat mudah ya. Artinya kalau kita mencari referensi, mencari mungkin ya yang tua yang muda, kita selalu pakai HP ya. Istilah Dr. Kiai Holil Nafis itu yang saya satu tim dalam mata kuliah Sistem Lembaga Keuangan Syariah. Beliau salah satu ketua MUI Pusat yang sering mengudara di TV One ya. Dan juga termasuk juga beliau satu tim dengan saya dalam mata kuliah tadi Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan juga mata kuliah Usul Fiqh. Yang namanya referensi katanya itu ada di dalam HP semua. Yang paling mudah, paling efektif, paling efisien dan paling gampang itu ada di Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Google gitu kan. Nah di Google ada semua, nggak ada nggak ya? Ada di Google. Siapa yang tidak ada di Google kan? Kata beliau alaihi salam katanya. Tetapi di Google itu siapa dulu yang nulisnya apa ya? Nah itu makanya Quran menyebutkan fa'tabiru ya ulil absor, ya ulil albab. Berpikir dan cermat, jangan langsung kita cerna begitu saja. Boleh kan? Saya sering sampaikan kepada mahasiswa, Anda boleh berbeda pendapat dengan saya. Yang penting kita punya sumber dan punya referensi yang kita baca ya. Anda juga boleh berbeda pendapat dengan saya ya. Apalagi beda pendapatan kan itu. Nah itu boleh, saya sering sampaikan sama mahasiswa seperti itu ya. Pasti beda kan pendapatan dosen dengan mahasiswanya kan itu. Ya, itulah. Jadi kita sumber itu ada semua di sini Bu. Sekarang itu dulu yang namanya, saya punya kitab Ihya Ulumuddin tahun 2017 beri dari Mesir. Itu hampir sekantong, itu dikirimkannya via kapal laut, karena kalau naik pesawat itu mahal ya. Nah, itu
seabrek. Tapi sekarang itu hanya satu flash disk saja, itu sudah muat. Hadis yang yang berapa jilid itu juga, atau tafsir atau bari itu yang 20 jilid itu juga hampir 2,5 meter kan. Sekarang itu hanya sampai flash disk saja sudah ada di situ semua. Surat-surat atau ayat Al-Qur'an itu juga di HP ada semua kan itu. Oleh karena itu kita harus bijak dan pandai-pandai untuk menyikapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut ya, untuk kebaikan. Insya Allah itu akan menjadi nilai plus di hadapan kita kalau kita untuk kebaikan. Tapi jangan lupa tadi, tidak sedikit juga yang salah kaprah mempergunakan teknologi tersebut ya. Itu saja ya. Silakan kalau masih ada lagi yang bertanya, kalau tidak saya kira cukup ya. Oke, silakan. Baik, apabila tidak ada pertanyaan dari para jemaah, untuk sesi tanya jawab saya cukupkan sampai di sini. Semoga jawaban yang diberikan bisa memuaskan jemaah yang bertanya. Alhamdulillah.